Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini saya akan menampilkan PPT saya, yaitu untuk memenuhi tugas UTS dasar filsafat saya. Dan kali ini saya mengambil materi tentang epistemologi. Nah, kalian bisa lihat biodata saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atifa Balkiswanti dengan NIM 20017088. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang 2020-2021. PPT ini untuk memenuhi tugas UTS dasar filsafat saya, dan kali ini saya mengambil materi tentang epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme bisa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos dapat diartikan sebagai pikiran, kata, atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan yaitu teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan, yang mana dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi secara garis besar yaitu membahas tentang proses dalam usaha memperoleh kebenaran pengetahuan. Nah, dalam epistemologi ada istilah lainnya loh, yaitu yang pertama, logika material. Istilah logika material sudah mengandaikan adanya ilmu pengetahuan yang lain yang mana disebut dengan logika formal. Sesungguhnya, istilah logika material ini secara khususnya terdapat pada kepustakaan kefilsafatan Belanda. Yang kedua yaitu kriteriologi. Istilah kriteriologi berasal dari kata kriterium yang berarti suatu ukuran. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah ukuran untuk menetapkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, kritika pengetahuan. Istilah kritika pengetahuan sedikit banyak ada sangkut pautannya loh dengan istilah kriteriologi, yang mana dimaksud kritika di sini adalah sejenis usaha manusia untuk menetapkan apakah suatu pikiran atau pengetahuannya manusia itu sudah benar atau tidak benar dengan jalan meninjaunya secara sedalam-dalamnya. Yang keempat yaitu gnosiologi. Istilah gnosiologi berasal dari kata gnosis dan logos. Dalam hal ini, gnosis berarti pengetahuan yang bersifat keilahian, sedangkan logo berarti ilmu pengetahuan. Maka demikian, gnosiologi berarti suatu ilmu pengetahuan atau cabang filsafat yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pengetahuan. Yang kelima yaitu filsafat pengetahuan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Nah, epistemologi ada cakupan pokoknya loh, yaitu yang pertama, terjadinya masalah. Masalah yang terjadinya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi. Sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan, maka seseorang akan berwarna pandangan atau paham filsafatnya. Nah, kalian tahu nggak apakah berfilsafat a priori dan a posteriori itu apa?
Nah, baiklah saya akan menerangkan, pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Dan pengetahuan a posteriori sendiri adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Menurut John Ospreys dalam bukunya An Introduction to Philosophical Analysis, yang mana beliau mengemukakan ada 6 alat yang memperoleh pengetahuan, yaitu pertama, pengalaman indera, yang mana sumber pengetahuan yang berupa alat untuk menangkap objek dari luar diri manusia sendiri melalui kekuatan indera. Yang kedua ada nalar atau bisa disebut dengan ration. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Yang ketiga ada namanya otoritas atau authority. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya. Yang keempat, intuisi atau intuition. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan sendiri. Yang kelima ada wahyu atau revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya yang berada di dunia. Yang keenam yaitu keyakinan atau faith. Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan mereka. Nah, dari PPT yang saya tampilkan, dapat kita simpulkan bahwa epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat dalam pengembangannya yang menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. Dan teman-teman juga bisa lihat daftar pustaka yang saya tampilkan. Baiklah, mungkin sekian dulu PPT yang dapat saya tampilkan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.